Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kalem? Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu, semoga sahabat Kalem sehat dan sukses selalu. Amin. Amin. Alhamdulillah hari ini saya ditemani dengan sahabat saya Jabal Altarik. Selamat siang sahabat Kalem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ketua Yayasan Kalem. Dan ini dia bintang tamu kita. Bintang berapa nih ya? Narasumber. Gimana? Boleh memperkenalkan diri. Dengar diri ya, namanya Gunardi. Jadi sahabat Kalem, ini dua teman ini teman saya di SMA. Ya, hari ini kita berada di PT Asia Global Fiber. Perusahaan yang bergerak di bidang fiber nih, kayak gini Bal nih. Modelnya Bal. Ini bikin apa kayak tangki air gitu ya untuk industri besar rumah tangga. Nah, dan perusahaan ini yang punya ini nih orangnya nih. Gitu. Omset itu berapa Om Gon sebulan? Ya, cukuplah lumayan lah. Lumayan. Bisa menghidupi berapa istri kira-kira tuh ya? Oh ya bercanda. Maaf. Tapi bagus lah ya prosesnya ya. Nah, kita mau ngobrol nih, Bal. Apa yang mau diobrolin nih, Bal? Ya mungkin Om Gun, sahabat-sahabat Kalem yang dan penonton YouTube yang lainnya juga mau tahu nih prosesnya seperti apa sih. Dulu kan katanya Om Gun sempat bekerja ya sebagai karyawan, terus sekarang berintis bikin usaha sendiri. Nah itu boleh diceritakan nggak buat jadi pengalaman kita juga, karena kan di usia kita ini ya Jerry ya. Usia jelita ini kan kita sudah mau masuk ke MPP lah ibarat kata. Jelita ya, bukan Lolita. Apa tuh Lolita? Kalau jelita itu kan Jelang 50 tahun. Ya. Kalau Lolita itu lolos 50 tahun. Oh iya. Lu Lolita kan? Iya. Juga jelita. Pas Lolita. Nah itu gimana? Boleh cerita nggak? Ya. Om Gun jadi buat biar jadi sharing buat kita ini juga nih. Nah, tapi ini karyawan berapa, Gun? Ada Oh, ya. berapa? Ada 20 lah. 20. Oh, karyawan 20 loh, teman-teman. Karyawan 20 dan ada proyek-proyek besar yang dikerjakan oleh beliau. Enggak. Ceritanya gimana? Jadi saya ceritanya ya sebenarnya sama-sama aja, biasa aja sih. Waktu itu saya sama seperti teman-teman juga, habis lulus kerja jadi karyawan. Jadi kacung kampret ya. jadi ini juga kalau nih jadi pria pub juga. Apa tuh? Pria pabrik. Kalau kita jadi bangsawan kalau gitu. Karyawan. Sama di tempat juga ada tuh di Legok tuh dekat rumah saya, ada namanya Burik ya. Bubaran pabrik. Oke, berarti Lanjut. karyawan itu tahun berapa tuh? Ya kita lulus tahun 98, terus ya masuk ke beberapa perusahaan, mau nambah ada kali bangsa 6-7 perusahaan lah. Ini dia hanya nggak cocok sama Gunardi tuh, Gunardi juga cocok sama dia. Dua-duanya lah kurang lebih lah. Iya. Biasa nyari peluang, nyari yang lebih baik, nyari yang itu. Berapa tahun tuh Om jadi karyawan? Lumayan sampai terakhir 2015. Nah, jadi terakhir 2015. Ini 2015 berdiri nih Pak. Akhirnya 2015 akhir lah. Resmi resign tuh saya tulisnya tuh 1 Januari 2016 saya resmi mundurkan diri gitu loh. Udah 4 bulan prosesnya waktu itu. Jadi 4 bulan sebelumnya saya bilang. 18 tahunan ya kurang lebih ya jadi karyawan. Tapi kenapa milih paper, nggak milih cabe gitu misalnya, atau gorengan Ya. gitu? Sebenarnya Bisnisnya dari dulu sih udah pasti ya pengennya bisnis lah ya. Bisnis lah ya. Nyari-nyari juga, semua pasti kita cariin. Nah, kebetulan di perusahaan terakhir itu saya pernah beli produk serupa gitu. Produk seperti ini? Iya, Oke. produk serupa seperti ini. Produk serupa seperti ini. Nah, itu tahun 2013 atau 14 ya, Pak. Nah, carinya di internet waktu itu. Di internet. Dapat belilah gitu loh kan, ditelusuri Indonesia. Ditelusuri ternyata yang jual itu adanya cuma ada di kantor, dia nggak pernah ke lapangan.
yang bikin orang lain juga. Oh gitu. Jadi dia kayak broker. Ya semacam broker ya gitu loh, open. Broker jadi cuman bahasa kasarnya dia Kayak marketplace dia kalau ya ya. dia taruh di internet, taruh dulu di Google ya. Itu apa tuh? Sorry, 2018 tuh ya? Itu 2013-14 loh. Nah, 2013-14 itu. Nah, Terus lanjut. nah, setelah saya telusuri ternyata yang bikin orang lain ya dia cuman tanda kutip ongkang-ongkang kaki doang gitu loh di kantornya gitu loh kan. Ada masalah juga nggak pernah turun ke lapangan gitu loh kan. Dan saya telusuri cuma tak marginnya lumayan saya bilang. Margin ke dia aja bisa minimal 30% saya bilang. Cuman ongkang-ongkang kaki doang. Cuman terima telepon doang. Wah, enak bener nih kayak begini gitu loh kan. Dari pemicu, walaupun ya pemicu. Ya. Cuma main begini ya. Karena saya walaupun mungkin pada saat itu juga pemainnya juga masih sedikit ya. Sebenarnya bukan ya masih ada peluang lah ya, masih dikit lah. Dikit banget juga enggak, tapi masih ada peluang ya. Kesini kemudian ya habis dari situ mulailah kita cari belajar lah ya, belajar gimana yang utama masarin dulu. Itu berarti Om Gun masih jadi karyawan. Okay. Jadi belajar pertama kali yaitu search engine optimization ya. Teman-teman kalem, jadi kalau mau berwirausaha yang pertama harus ada passionnya, mau usaha. Terus yang kedua, kalau selama kita masih jadi karyawan, mendingan main dua kaki. Ya, satu kaki jatuh. jangan Dua kaki. ini dulu berhenti usaha, tapi usaha Ya. dulu sambil berjalan karyawan. dulu. Ya. Tapi jangan sampai mengganggu pekerjaan yang sedang Ya, dijalani. gitu. Itu amanah. Oke, lanjut. Begitu. Om Gun. Lanjut Om Gun. Nah, belajarlah kita itu ya. Belajar gimana aja tuh? Ya, belajar search engine automation namanya Ya, ya. Apa namanya? Search engine optimization. Search engine. Nah, jadi gimana kita dapetin ranking 1 di Google lah gitu. Perusahaannya maksudnya. Iya, kita bikin usaha dulu, bikin usaha-usahaan lah gitu loh, belum bentuk usaha ya, tapi yang penting kenapa kalau kita cuma bikin tapi nggak ada yang beli buat apa? Oh, berarti Om Gun itu belajar tentang Marketing internet dulu, marketing. iya. Oke, jadi search engine-nya bisa di atas terus. Di atas terus. Jadi kalau misalnya ngetik fiber langsung Ya, punya di atas. Ya, itu bayar Mencari kan? orang. Enggak juga. Awal-awal nggak bayar. Awalnya nggak bayar. Nah, awal-awal kita nggak bayar. Sekarang bayar. Sekarang bayar. Oke. Nah, sekarang bayar. Awal-awal masih relatif muda, masih relatif Jadi yang pertama nggak terlalu mencari banyak. market. Market. Oke. Lanjut setelah market ketemu, ada Market orang ketemu, telepon, ada orang nelpon, barulah kita bikinin. baru begini. Nah, ke yang pertama kali yang dulu yang belum. Oh, tadi ke orang calo tadi Ya, tuh. calo pertama kali lah. Bukan, pertama Jadi calo. pertama kali begitu. 20% lagi dapat Iya, ya. gede makanya. Oh gitu. Iya. Jadi lu nanti Biasa, dapat order kasih Ya. ke orang itu. Kasih ke orang yang pertama tadi gitu. Oke. dapat Nanti orang itu order. kasih lagi ke orang itu. Enggak, saya kasih ke yang pertama kali yang Pertama kali, bukan oke. maksudnya kasih yang ke pembuatnya asli. Pembuatnya langsung. Bukan itu. Bukan calo itu. Berarti ente jadi calo dong. Iya. Ya, gitu. Lanjut. Terus Nah, jangan berjalannya dengan waktu kan begitu. Ya berjalan waktu, ada order masuk, ada order. Di samping itu pernah juga dapat order dari temen juga, pernah dapat gitu loh kan. pokoknya Masing-masing polanya ya, masing-masing itu mulai 2014 lah kita belajar, 2015 udah mulai naik, udah mulai ada yang Naik, nelpon. masih naik. Waktu pertama kali belajar itu ada yang nelpon, saya minta tolong temen untuk nerima telepon. karena Dia yang karena kan saya nggak mungkin lagi kerja. Oh, iya. Sedangkan telepon itu nggak boleh diabaikan. Oke, lanjut. Gitu Itu loh. langsung naik terus. Kalau dia ada yang nelpon tolong kasih tahu ya gitu loh. Karena gitu lah. Mulai dapat order. Pertama kali begitu. Jadi semuanya pakai sumber daya yang ada lah gitu loh kan. Dan itu semua pertama kali gratis. Dulu kan ingat ya pakai Blogspot ya. Iya. Dulu pakai Blogspot sayanya. Sekarang udah- Bayangin gratis, masih ada sekarang. Masih ada sekarang. Cuma untuk optimasinya susah. Ya. Bukan nggak bisa sih. Cuma lebih susah, jauh lebih susah. Oke, terus lanjut setelah Nah. dia Nah, mulai ada order 2015 tuh mulai ada order, 2015 pertengahan 2015 mulai order sedikit. Nah, dihitung-hitung Ternyata lebih dari gaji nih. belum. Terus Belum. masih tetap jadi Masih. broker. Oh, berarti gaji Masih. juga dong Om Gun ya. Enggak juga, masih kurang lebih. Iya, iya. Oh ya kalau gajinya gede banget mah nggak keluar juga. Jadi aja. Jadi kurang lebih
dapatlah setengah dari gaji lah. Wah. Ah. Setengah gaji itu kalau segajinya 1 M berarti 500 juta. Gitu kan? Awal-awal ya belum lah. Gitu. Gitu. Apalagi kalau dolar. Waduh. Oke lanjut. Nah, awal begitulah. Jadi Nah, di pertengahan 2015 udah mulai ada order-order. Nah, 4 bulan sebelum 2016, bulan akhir Agustus ya. Secara resmi saya bilang mundurkan diri gitu kan. Tahun 2015. 2015. Doang Agustus akhir lah ya. Jadi jadi saya bilang mulai 1 Januari saya mundurkan diri gitu loh kan. Oke, setelah order banyak, kapan mulai produksi sendiri ini? Dan gimana caranya tuh bisa punya? Pertama kali tempatnya nggak kayak gini, tempatnya kecil. Tempatnya kecil sebenarnya. Kecil banget. Tempatnya juga nggak ber-AC begini, tempatnya pokoknya sederhana lah. Ya. Sederhana yang penting Oh, berarti ini bukan tempat asli Bukan, awal. bukan. Oke. ada tempat yang Tapi lebih kecil. narik orangnya gimana tuh kan? Ente nggak bisa bikin fiber kan? Ya pas kebetulan dikenalin tuh sama yang pertanyaan Tadi. jatuh fiber itu dikenalin sama ponakannya tadi. Ponakannya, Ya, dia bahwa dia bisa bikin. bikin. Dia ajaklah kerja Diajak sama. ya. Dan kalau mau bikin sama ponakan saya aja gitu. Join, berarti Join. Begitu bang. Itu namanya kodarullah. Iya. Oh, nggak pada Iya, tahu. apa tuh? Saya Ya. sih tahu ya mungkin yang sahabat-sahabat kalian yang belum tahu. Jadi saya kadang berpikir gini, bis itu bukan untung-untungan, tapi memang jodoh-jodohan. Ya jodoh-jodohan. Tapi tetap harus dicari. Kalau nggak jodoh, cerai kita. Tapi tetap bisnis itu tetap harus dicari. Harus dicari. Sama kayak Kayak jodoh juga dicari kan? ya cari. Kayak lowongan kerja Intinya tetap harus ikhtiar dicari. ya, tetap harus Iya, dicari. nggak bisa nggak dicari. Dicari, Cari. dicari, sampai ketemu ngeklik gitu. Iya, ya. karena kalau kayak lowongan kerja aja, kalau nggak ada lowongan kerja juga nggak bisa. Iya. Sama juga bisnis. Kalau momennya udah Dapat. ya kita maju. Kalau momennya udah lewat, hilang, ya sudah, nggak bisa kita ambil lagi. Nah, sekarang gini pertanyaan Om Gun. Kadang-kadang saya tuh sebenarnya juga pengen wirausaha. Sama Kok saya gagal juga. terus ya, apa tangan saya ini Nggak. nggak anget atau nggak dingin gitu ya. Iya, itu Jadi apa pertanyaan tuh? gini Om Gun. Ketika orang sudah bekerja keras dia mentok, itu kan dua pertanyaannya. Itu harus berhenti atau itu harus maju terus. Nah, itu gimana tuh Cuman gini. memaknai itu? Kita kan semua dilahirin manusia sama ya. Iya sama lah. Dari orang kan sama ya, gitu lah. Dari bapak kita, dari ibu kita sama ya, gitu dah. Terus. Nah, langsung jadi ini Gitu kan tuh loh, bayi kan. ajaib kan. Jabatan umumnya itu. Kan lah, ya. Itu yang bayi ajaib kan. Nongol di WC kepalanya. Ya, gitu kan, sama kan. Jadi Oke. kalau saya lihat kita dilahirin sama, dia bisa, kenapa kita nggak bisa? Iya. Gitu kan. Bisa, kenapa kita nggak Kita bisa? bisa, padahal kita sama, gitu loh. Tapi kan medannya harusnya bisa berbeda juga. Medan ruang aktivitasnya. Kan. Ente di sini mungkin Jabal di kopi, misalnya kopi ini. Ya itu dia makanya Kalau ada kopi dari teman kita, Pak Jabal. itu dia makanya peluang tetap harus dicari. Cari. Nggak bisa diem aja. Berarti intinya nyari doing and doing. Karena orang diciptakan itu untuk berdoing. Apa itu doing? Uang. Uang. Oh, itu duit. Oh, duit ya. Duit. Salah. Oh, maaf. Kalau sudah doing kita dapat duit gitu loh. Pak. Iya. Gitu kan? Jadi saya dulu filosofinya gini, saya dulu SMP itu biasa-biasa aja. Maksudnya biasa dari prestasinya. Oh, biasa. Ada ini Gua ada BTB loh ini. ya dulu, saya cerita dulu nih, makanya saya cerita dulu. Iya, kasih tau tuh. Nah, Jadi ya. Om Gunnya lulusan ketika, ITB. ketika SMP ranking kelas 2 itu saya biasa aja. Biasa aja. Prestasi akademiknya. Biasa aja lah gitu loh kan kain gitu. Terus ketika itu yang ranking 1 dapat nilai cuma 6. 6 dari 10. Dia bilang begini ke saya kedengeran. Masih ingat sampai sekarang. Masa gue cuma dapat segini sih gitu loh. Kan. Oh, begitu ya. Padahal waktu SMP kelas 2. SMP kita coba. Berantem ya. SMP kelas 2 sama semester 1 Gua Bang inget Mas. nilai gua. Tapi nilai inget gua dulu. Semester 1 ya. Terus waktu itu saya kan jadi padahal saya waktu itu dapat 6 udah seneng banget gitu loh kan. Gitu loh kan. Dia kan kecewa dia gitu loh kan. Persepsinya lain. Kok dia bisa begitu? Dia bilang gitu loh kan. Akhirnya dia kerja keras. Akhirnya begitu. Oh ya udah kalau gitu saya juga harus nggak puas dong gitu loh. Gitu. Dan abis itu saya merasa nggak puas dengan mau ngejar dia. Akhirnya saya alhamdulillah
dari dulu ranking 10 apa 11 gitu loh kan, semester 1 pas ranking pas naikkan kelas saya alhamdulillah dapat ranking 2. Beneran. 2. Dari belakang. Dari depan lah. Kalau dari mana? Dari Samping. tengah. Samping. Benar. Oh, iya. Wah, saya bilang orang dia sama kok, saya bilang begitu. Nah, filosofi itu saya ambil kita mau usaha. Gitu loh. Orang lain juga bisa, kenapa saya nggak bisa gitu loh kan? Betul. Orang kita sama ininya. Kenapa filosofis itu penting? Apakah itu memang harus ada dalam Karena itu menumbuhkan semangat. Oke. Semangat. Dia bisa, harus kita bisa. Kalau dia kerja keras, kita juga harus kerja keras. Makanya kalau usaha itu gak gampang ya. Cari duit itu perlu kerja keras ya. Betul. Makanya perlu endurance. Apa endurance? Iyalah. Loh? Nah, endurance itu atau stamina itu harus diawali dari belief. Apa tadi itu belief itu tadi? Filosofis. Filosofis, ya. Oke, lanjut. Ya, oke, lanjut. Terus gimana, Om Gun? Sampai sekarang, sorry, kita mau ngomong masalah ini nih. Tadi kan Om Gun bilang kan dari tahun mulai dari 2015 lulus, setelah itu tuh resign kan? Iya. Nah itu kan pasti berat tuh keputusan itu. Apalagi kan Om Gun udah berkeluarga. Iya, kan? Pasti kan berkeluarga. ada tentang dari istri segala macam. Itu bagaimana? Istri alhamdulillah dukung-dukung aja. Karena saya juga berpikir filosofi dulu yang pernah usaha minimal kalau ketika mau resign, kita minimal punya kakinya dulu lah. Walaupun itu cuma sedikit, tapi kita punya dulu lah gitu loh. Kan. Oke, tadi kan berarti Om pada ketika memilih resign, kalau boleh tahu berapa tuh omset yang sudah didapat? Ya tadi saya bilang setengah dari gaji yang sebelumnya. Jadi minimal kalau kita mau resign kita harus mempunyai setengah dari Itu ya kayak gitu nggak ada pakemnya sih, ini gitu loh, nggak ada pakemnya, cuma minimalnya. Dan juga mesti ada keyakinan ya. Ada keyakinan, deh ayo. Ya, ada yang juga bilang juga minimal punya tabungan, punya penghasilan terus ada tabungan lah minimal 6 bulan. Oh. Ya ujar-ujar kan 6 bulan itu, karena kita harus. Gitu, Bang. Jadi siapin 6 bulan ke depan. 6 bulan. Oke, sip. Terus Ya, lanjut. gitu. Nah, Oke. Tantangannya apa kira-kira? ya itu dia. Kan nggak mungkin bisnis Nggak mulus mungkin saja, ada nggak wajah mungkin. kan. Ada air mata kan. Ya pastilah nggak mungkin lah. Bisnis itu nggak mungkin ada tujuannya. Ketika pertama kali mulai itu apa yang terjadi? Ya pastilah namanya bisnis itu kalau soal jatuh harus jatuh. Harus jatuh. Nggak mungkin ya. Harus jatuh. Nggak mungkin nggak jatuh. terus. Jangan jatuh terus. Karena Nggak mungkin nggak jatuh. Jatuh bangun aku belajar bisnis ya, bisnis ya. Nggak mungkin. Jangan kejar cinta ya. Jadi bisnis itu harus jatuh dan harus tahan untuk jatuh. Harus tahan. Tahan banting lah ya. Tahan. Nah, ketika bisnis saya juga belajar juga dari namanya udah orang kerja udah pengalaman dong ya. Jadi tempat kerja saya terakhir itu tanda kutip mereka itu kayaknya nggak memuaskan konsumennya. Oh, jadi harus satisfied konsumen. Nah itu saya belajar juga dari situ. Wah ini kok begini gitu loh kan. Puasin dong. Harus puas. Gitu, biar balik lagi. Nah filosofi itu saya ambil juga. Saya ambil juga. Bukan berarti nggak ada juga. Pernah suatu saat tangki saya itu Bocor. bukan cuma bocor doang, runtuh. Oh, runtuh. Gitu loh kan. Itu 2016 akhir. Ukuran apa tuh tangkinya? Gede lumayan. Ada 1 ton. Nilainya kalau dulu bisa hampir 90 juta lah. Oh, 90 juta. Nilai Itu Om Gun udah full bekerja. Udah full, ya, udah udah karyawan lagi ya. 90 juta bos, tuh beli gorengan bisa dapat Gorengan, kuaci berapa kontainer? Nggak bisa ngitung gitu. 60 juta. Saya bilang Contoh, ya iya. benar, runtuh gitu loh kan, karena mungkin Rusak lah ya bahasanya. rusak lah gitu loh kan. Terus gimana? Karena saya harus memuaskan konsumen, apa yang saya lakukan? Saya ganti loh. Ganti, full. Full. Saya ganti full, tapi habis dari situ saya jadi kuat lah ya gitu. Bisnis itu adalah kepercayaan. Ya, kita ini berbisnis sama orang. Orang Ya. itu harus puas, senang Nah, dengan bisnis kita. servis kita. Contoh nih, diganti, berarti kan modalnya dia 180 juta dong. Kasihan di gue. Tapi itu ada investasi kali ya jangka panjang. Iya nggak apa-apa, itu masih juga yang karena itu Kepercayaan, mengenai jadinya. kepercayaan. Gitu. Gitu. Ya. Jadi Dan saya pasti kliennya pasti ngomong ke yang lainnya. Ya, Itu iya. kalau ada ini pas rusak ganti full kok sama Om Gun aja beli deh gitu kan pasti kan. Jadi karena kan Itu jadi MLM tuh. Ya. apa tuh? Lewat mulut lewat mulut. Oh, iya. C to C berarti. Congor to congor.
Gitu. Nah, Om Gun, Nggak oke ada. Gun. Satu lagi nih. Ba- Kalau boleh tahu sedikit ya bukan rahasia. Kalau omsetnya itu berarti hitung dari persentase aja lah. Dari yang gaji Om terakhir terima dengan yang sekarang ini kira-kira berapa kali lipat ya Om? Kalau boleh tahu. Widih. Omset per bulannya dengan gaji dulu terima per bulan Bisa pegang laptop ya? dari karyawan. Persentase aja. Minimal aja, minimal ya. Pasti akan bikin sedikit kita kalau Iya. Ya kurang Berapa lebih kali lipat? minimal 3 kali lipatnya. 3 kali lipat. Minimal. Saya bilang minimal ya. Pemirsa lulusan Omset, omset ya. Omset Gun, bukan gaji loh. Oh tadi bilangnya gaji. Gaji apa? Iya. Maksudnya dari gaji yang Iya, diterima dulu iya. sama omset yang sekarang itu berapa kali lipatnya? Ya kurang lebih 3 kali lipatnya. Tiga kali. Minimal sorry Pak, minimal. Berarti kalau gaji ente 10 juta dulu, ya sekarang udah 30. Apalagi lulusan ITB nggak mungkin lah 10 juta lah. Iya, makanya taruhlah 50 juta, berarti 150 juta Iya. guys. Amin. Sip. Ya. Gitu. Oke. Baik, jadi ini sudah kita dengar ya. Kira-kira terakhir tips apa lagi nih? Ya. Gun, yang kira-kira Tip-tipnya menurut para calon pensiunan kayak dia, kayak saya. Boleh, Gun. Iya. Iya. Soalnya saya juga mau pengen berintis usaha. Kalau saya bilang yang utama cari peluang. Dari peluang. Yang peluang itu gimana carinya? Ya dicari sendiri. Kita punya semua punya peluang. Saya yakin itu. Lewat Google. Lewat apa? Lewat peluang tuh ada gitu loh. Kan. Peluang untuk berbisnis. Peluang untuk berbisnis. bisnis. Peluang Bisnis berbisnis. siap-siap pensiun. Iya, gitu loh. Peluang itu pasti ada. Cari. Yang Dan pasti dicari ya, Dicari. bukan ditunggu, dicari. Cari. Ya, dijemput. Nah, Dijemput. karena rezeki itu udah ada, cuman perlu dijemput. Ya. Nah. Itu pakai apa ya? Ya bisa kita kan macam-macam Cari. nyarinya. Dari peluang-peluang dan koneksi yang kita punya. Bisa lewat media sosial, bisa lewat kayak gini ngobrol, Iya. ya, bisa lewat Networking. arisan, bisa lewat ngopi-ngopi. Networking gitu Makanya loh kalau kan. ada undangan dateng ya, Cin, Ya. gitu. Jadi Jangan- kita bisa ngobrol. Jangan cuma Ngobrol pakai gitu. sepatu doang. Siapa tuh? Enggak. Lanjut. Oh gitu. Jadi Ya, cari, dicari. Setelah dicari, ketemulah peluang itu menurut Ya. sesuai Passion kita, jalanin. Jalanin. Ya, jalanin. Ada durasi waktu perlu dijalan berapa lama? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Tergantung kita ya. Semakin kita Iya. semangat kejar dan yakin. Kita semakin cepat. lihat juga, kita jalanin, kita lihat kompetitor atau bisnis jenis orang dia bisa gede, kenapa kita nggak bisa gede? Iya. Ya, gitu kan. betul. Dia kalau dia prosesnya udah gede, pasti dia nggak mudah juga. Nggak mungkin dong, tiba-tiba dia gede. Karena ada fundamental bisnis. Kalau fundamental bisnisnya nggak dilalui, yakin lah itu bisnis cepat runtuh. Berarti tetap mencari, setelah ketemu difokusin gitu. Iya, Fokusin terus sampai kemudian kita menemukan apa pola-polanya, akhirnya kita bisa sukses di situ. Amin. Oke, mantap. Oke. Gitu, Bang. Jadi lu masih nyari atau udah dapet nih? Yang kedua apa yang ketiga? Bisnisnya maksudnya gitu. Ya, tadi kan kita dapat insight semua dari Om Gun ya. Yang jelas pokoknya kita minimal mempunyai dulu nih. Apalagi teman-teman yang masih karyawan ya. Kayak- Jangan dulu lepas ke status karyawannya. Ya, jangan dulu. Harus tetap apa Kerja namanya keras. cari dulu peluang untuk bisnis. Setelah dapat jalankan dulu baru lepas status karyawannya. Gitu kali ya Om Gun ya. Ya, kira-kira. Ya, terutama seperti teman saya yang sebelah kanan, sebelah kiri yang sudah Lolita. Lolita. Kalau saya Lolita. cerita, udah tipis lah ya. Baik, itu barangkali teman-teman semua sahabat kalem yang dirahmati Allah ya. Jadi kita singkat tapi padat sekali. Ya, nanti kalau mau banyak ngobrol silakan hubungin Om Gun. Ya. Nomor teleponnya nanti bisa lihat di kolom kita untuk bagaimana sharing. Rasanya kalau orang sukses itu pasti pengen berbagi kan ya. Ya, Karena nggak mungkin sukses sendiri. Pahalanya mau pahalanya. Kalau saya bilang saya sukses, pasti banyak jauh yang lebih sukses dari saya gitu. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Lumayan kan 3 kali berapa? 50 Tiga juta. kali lipat ya. Lulusan Itu ITB net iya. margin. Teknik ya Omnya dulu ITB ya teknik ya. Teknik. Ini nggak main-main loh. Itu gaji loh, bukannya omset loh. Kalau omset kali aja 10. 100 kali ya. Baik, itu saya pikir ada lagi Bang? Udah yang cukup, mau sampaikan? cukup ya. Om Gun mungkin ada closing statement? Ya, Monggo. teman-teman yang saya mau usaha jangan menyerah. Wih. Jadi kayak inget lagunya. Menyerah apa? itu hanya buat yang kalah.
Pokoknya ada lah ya. Baik, jangan marah, terus bekerja, terus berusaha, berikhtiar, karena satu hal yang Maha Kuasa itu pasti tidak pernah salah memberikan pahala nilai kepada orang yang mau berusaha. Demikian dari kita. Ya, terima kasih Om Gon sudah Terima kasih, Om Gon. diterima di kita. Ya. Makanannya mudah-mudahan bukan Bukan lah fiber nanti. beras. Mohon maaf apabila ada kekurangannya, sahabat kalam semua. Terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam channel kita. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sukses dan sehat selalu.